Sebagai fans Jojo belakangan ini gue reread Jojo Leon karena manganya udah tamat. Alasan gue reread karena gue ngikutin manga ini dulu pas ongoing dari zaman SMA sampai akhir kuliah. Ini manga baru tamat. Jojo Leon terbitnya bulanan dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Jadi 10 tahun lah serialisasinya. Saat gue baca Jojo Leon pas ongoing bulanan sempat drop dan lanjut baca lagi itu sempat lupa dan bingung sama ceritanya gitu. Gue ngerasa ceritanya nggak jelas atau gimana lah, dan juga ngerasa ada plot hole. Nah tapi gue juga meragukan, emang seenggak jelas itu kah ceritanya, emang sebanyak itu kah plot hole-nya. Dan akhirnya pas udah tamat gue mutusin ya udah gue baca ulang aja Jojo Leon entaran biar gue paham lebih lah sama ceritanya. Dan habis baca gitu loh, gue ngerasa Jojo Leon ya bagus-bagus aja, fine-fine aja. Keraguan gue tentang cerita yang nggak jelas lah apalah gitu-gitu sebenarnya ya ceritanya fine-fine aja gitu, ceritanya jelas-jelas aja di saat ceritanya udah kumpul udah jadi lah. Karena ini problem ngikutin series ongoing gitu, lu mungkin bakal lupa ceritanya atau apalah gitu. Dan perlu diakuin juga kayaknya ada satu plot hole yang sebenarnya gimana gitu, coba itu nggak terlalu rusak jalannya cerita walaupun agak bikin risih sedikit. Jadi kayak ya udah. Tapi dari masalah ini ya, dari baca manga ongoing ini ya, dari Jojo Leon sama baca reread gua gitu ya, gua mempertanyakan gitu di saat gua ngelabelin suatu cerita nggak jelas, ini emang cerita yang nggak jelas atau gua belum dapat bigger picture ya aja, jadi gua kurang paham sama ceritanya. Dan di saat gua ngelabelin suatu cerita itu punya plot hole, apakah emang beneran cerita itu punya plot hole atau guanya aja yang kurang memperhatikan penjelasannya di dalam cerita. Sebenarnya cerita itu gak ada plot hole, coba kita aja ngasih label plot hole asal. Nah plot hole inilah istilah yang pengen gua omongin gitu, karena kayaknya orang-orang gampang banget ngelontarkan istilah plot hole ini di saat cerita tersebut ya apa ya gitu, kurang gitu penjelasannya mungkin ya, atau mungkin karena hal yang belum dipahami lah. Gampangannya plot hole itu ya lubang di dalam cerita yang kejadiannya gak dijelaskan sama sekali atau penjelasannya bisa dibilang kurang. Kayak kenapa sih karakter aja nih kuat banget karena dapat jurus spesial, atau apa aja jurus spesial itu kagak jelaskan tiba-tiba muncul. Dan mungkin juga kalau di dunia fantasi gitu world buildingnya aneh, kenapa penjelasannya dirasa kurang lengkap ya, mungkin ngebikin ceritanya dunia jadi inkonsisten atau apalah gitu. Kok kalau in general contoh plot hole itu banyak banget, entah di genre apapun itu, genre shonen action lah, di anime manga atau fantasi atau apa, banyak lah. Gue yakin di luar sana juga pasti ada cerita yang plot hole gitu loh. Gue juga baca Jojo Leon kayak yang tadi gue bilang, ada satu plot hole yang kayaknya ide cerita yang dibuang di awal cerita jadi gak dijelaskan lagi. Dan ngomongin Jojo, fandom Jojo ini punya meme yang namanya Araki Forgot yang ngebikin kayak Jojo itu kesannya banyak banget plot hole-nya. Dan gue akuin aja sih di Jojo itu emang ada elemen ngaconya. Cuman dari meme Araki Forgot ini gue mempertanyakan aja, apakah emang Araki Forgot itu sesering itu sampai akhirnya muncul meme ini yang ngeberi kesan kalau Jojo itu sangat banyak plot hole-nya, atau sebenarnya udah jelaskan cuman pada nggak paham aja. Mungkin contoh minor spoiler Jojo part 4 itu masa lalu orang nyelamatin Josuke yang bikin Josuke punya rambut pompadour. Orang-orang berspekulasi itu plot hole Josuke time travel ke masa lalu dan gak dijelaskan. Padahal bagi gue ini kasus headcanon aja, cuman digoreng mulu. Jadinya kayak kerasa plot hole padahal gak sedalam itu. Udah di Josuke diselamatin sama orang misterius aja. Dan bagi gue ini malah jadi ngebikin tambah keren gak sih, ada orang baik hati misterius itu menyelamatkan tiba-tiba. Dan misterinya itu menambah kedalaman karakter Josuke gak sih, karena orang random itu akhirnya dia punya rambut pompadour itu. Atau mungkin kekuatan King Crimson dari part 5 Jojo yang meme-nya itu it just works lah, kekuatannya dilabelin gak jelas lah, pelabelannya apalah gitu, terus akhirnya disebut kekuatan King Crimson sendiri plot hole banget. Mungkin kalau ngeliat konteks terbitnya part 5 dulu ya, terjemahannya itu masih jelek banget, dan pas terjemahan bagus sebenarnya penjelasan kekuatan King Crimson itu ya gampang banget dipahami. Apalagi pas animenya tayang itu tampak lebih gampang karena visualisasi anime itu gerak, jadi kekuatan King Crimson itu jelas banget penjelasannya aslinya dari source material aja. Cuman ya gua dulu kagak paham aja gitu karena terjemahannya jelek. Dari kasus itu tadi gue mempertanyakan aja di saat gue ngasih plot hole lah, label plot hole ke suatu cerita, itu beneran plot hole atau emang dasarnya gak paham, tapi karena gak paham akhirnya lu nyebut cerita itu plot hole walaupun dijelaskan dengan mayan gitu loh. Gue gak nyangka lagi-lagi mungkin di luar sana banyak cerita yang ada plot hole kayak contoh di segmen gue sebelumnya gitu. Cuman gini, pernah gak sih lu sebelum ngasih label cerita itu punya plot hole, lu tenangin pikiran lu, mungkin ceritanya itu masih ongoing jadi belum dijelaskan lah gitu, jadi tuh plot hole
hal sementara dalam tanda petik yang mungkin ntar kejawab gitu di ceritanya antaran pas udah sampai plot point tertentu lah. Mungkin di posisi lu itu emosional banget pas di rilisan terbarunya Judgment lu ke series itu, akhirnya jadi kabur banget yang bikin lu nggak bisa menganalisis pesannya dengan maksimal atau apalah. Mungkin terjemahan cerita itu jelek, jadi makna asli dari bahasa aslinya gitu, bahasa asalnya itu hilang banget di terjemahannya gitu. Kayak tadi kasusnya King Crimson itu tadi ya, kekuatannya anime sama manga lah ya, mungkin terjemahannya kurang jadi maknanya kabur. Atau mungkin ini adalah series populer yang banyak banget misinformasi tentang ceritanya gitu, jadi langsung ya ini emang plot hole, ceritanya jelek gitu. Padahal sebenarnya kalau lu cek sendiri, lu analisis sendiri, ya sebenarnya yang digoreng itu misinformasi banget, dan plot hole sebenarnya cuma gorengan semata doang. Ada gak sih lu kayak gitu mempertanyakan gitu, nggak ngelabelin semua cerita yang nggak lu pahami itu plot hole? Dan ini semua gue temukan di Jujutsu Kaisen. Sumpah kasus ini karena ya sebagai salah satu manga yang populer banget belakangan ini lah ya. Gue bukan orang yang demen Jujutsu Kaisen amat sih ya, rating gue ke Jujutsu Kaisen itu tamat manganya 7 dari 10. Lu lihat aja video review gue, dan perlu gue akuin juga emang ada elemen yang gue rasa kurang jelas gitu, cuman gak sebanyak yang kata orang lain goreng. Sumpah plot hole yang digoreng orang-orang di internet, pas gue baca sendiri dan amati ceritanya sendiri, sebenarnya gak gosong gorengan internet. Problem gue ke Jujutsu Kaisen ya sebenarnya cuma ada konsep menarik tapi eksekusinya kurang aja, dan penjelasan cerita problemnya itu terjebak di manga kurang banget, jadi akhirnya tuh digoreng tuh mingguan tiap rilis, dan pada akhirnya persepsi orang ke ceritanya udah negatif duluan, jadi gak bisa nangkep dengan benar. Poin gue adalah coba kadang itu kalau kasus kayak gini ya coba baca ulang, coba tonton ulang atau apa, dan beneran pahami gitu dengan kepala dingin lah. Kalau misalnya lu masih punya intensi pengen lebih tahu lebih dalam lah cerita itu kayak gimana. Dan kasus gue pribadi sebagai fanboy Jojo ya, gue kan reread Jojo Leon yang awalnya gue ngira ceritanya kurang jelas atau apa, dan ternyata pas gue baca ulang ya ceritanya fine-fine aja gitu, bagus-bagus aja walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihan ya. Kalau lu masih punya intensi positif ya gue saranin coba aja reread gitu dan pahami dan analisis sendiri gitu. Mungkin pandangan lu ke series ini yang lu asal labelin plot hole ini bakal berubah atau apalah gitu. Kalau lu masih ada intensi ya tadi ya, sebenarnya bisa lu aplikasikan ke semua series di luar sana gitu, yang lu asal labelin plot hole atau apa yang sebenarnya mungkin ya kurang paham aja. Dan poin lain yang mau gue sampaikan adalah tentang plot hole ini ya, apakah semua cerita di luar sana itu emang harus dijelaskan banget secara gamblang detail-detailnya itu biar gak memunculkan kesan plot hole? Karena mungkin lu ngerasa ceritanya kurang, penjelasannya kurang detail atau apa, dan akhirnya lu ngelabelin itu plot hole. Gue setuju kok, cerita itu emang ada yang perlu dijelaskan dengan detail banget, cuman bagi gue ada nggak sebuah hal di cerita itu perlu dijelaskan dengan detail banget, kayak banyak teks atau apalah gitu loh. Gue rasa kalau penjelasan yang sangat berlebihan itu nggak perlu amat sih, ntar kebanyakan eksposisi sumpah, dan rasanya ceritanya terlalu disuapin buat gue pribadi. Ini gue pribadi aja sih, gue nggak suka di saat suatu cerita itu terlalu ngejejolin banyak informasi. Jadi kadang perlu ada balance gitu di saat suatu bagian itu emang perlu dijelaskan dengan detail atau kagak gitu, karena gue pengen menginterpretasi juga sih ceritanya kayak gimana. Gak sebuah hal di cerita perlu dijelaskan dengan gamblang. Kadang lewat pesan tersirat entah yang gimana tuh medianya yang disampaikan lewat apa, gue nggak tahu, itu udah cukup gitu buat menyampaikan pesan cerita. Tapi ujungnya bagi gue ya mau suatu cerita itu menjelaskan ceritanya dengan detail banget lah, dengan banyak teks atau apa, dialog, narasi atau apa, ataupun cerita yang minim dialog gitu, minim eksposisi dan lewat pesan tersirat, ujungnya sih problem orang labelin plot hole ini bagi gue bukan salah cara penyampaian ceritanya. Yang salah ya, sorry banget nih, kadang gitu yang salah audiens ya. Gue rasa yang perlu dilatih ya audiensnya gitu, biar gak asal ngelabelin suatu hal yang gak dipahami itu plot hole. Karena mau pakai cara penyampaian cerita apapun, kalau misalnya kagak paham ya emang kagak paham, dan ujungnya ini lagi-lagi menyangkut sama literasi media orang-orang. Cara memahami cerita gimana sih, lu bisa memaknai pesan tersirat ceritanya atau kagak? Lu bisa gak sih memahami teks yang disampaikan dengan detail atau kagak? Lu bisa gak sih memfilter informasi palsu yang menyangkut sama media ini di luar sana atau enggak? Gue akuin sendiri aja literasi media gue dulu pas bocah kurang gitu, coba gue belajar gitu, gue latihan analisis atau apa, walaupun gue akuin ya masih banyak kurangnya dan harus belajar literasi media ini bolak-balik. Belum perwibuanin dia memahami subteks atau apa pesan tersirat atau apa penjelasan detail ini, bagi gue bakal kelar, bakal selesai kalau misalnya tiap orang punya literasi media yang bagus buat tiap ibu dunia ini. Cuman tadi ya kagak gitu, jadi kayak gimana lah gitu, jadi dikit-dikit kagak paham plot hole gitu loh, padahal diri sendiri mungkin dia nggak paham penjelasan gitu, walaupun udah dijelaskan dengan detail banget gitu, kagak pakai penjelasan yang mirip teks gitu, yang pakai pesan tersirat atau apa. Jadi sebelum ngelabelin suatu hal itu plot hole atau enggak, coba tenangin diri dulu, lu berpikir kritis dulu gitu, ini beneran plot hole atau lu nya yang kagak paham. Jadi
udah gitu aja nyinyiran gue tentang plot hole gini.